Cara mengonlinekan e-rapot dengan menggunakan Cloudflare. Oke, jadi langsung saja kita bahas ya. Bisa kita onlinekan baik itu rapot atau dapodik dengan menggunakan namanya Cloudflare. Oke, teman-teman tinggal di searching saja di di Google GitHub Cloudflare. Ya, ini nanti akan diarahkan ke GitHub-nya. Lalu teman-teman di sini yang ini ya, apa yang cari ya? Yang mana ya ini? Tapi yang install ya, yang instalasi ya. Yang rilisnya di sini enggak rilis. Oke, rilis. Nanti teman-teman kopikan saja ya yang ini rilis ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal unduh saja. Di sini sesuaikan dengan sistem operasi Windows teman-teman, bisa menggunakan Linux juga. Nah, saya menggunakan cloud yang ini ya. Kita unduh saja. Nanti setelah itu kita instalasi. Nah, setelah terpasang, teman-teman bisa memanggil, contoh kita akan memanggil e-rapot ya. Akan memanggil e-rapot dengan perintah. Nah, sudah saya siapkan ini perintahnya. Nanti teman-teman tinggal copy saja di kolom deskripsi ya, di deskripsi channel tinggal copy saja. Contoh kita akan memanggil e-rapot ya. Bentar, ini kita stop dulu ya. Lalu kita panggil cmd setelah kita install tadi Cloudflare-nya untuk aplikasinya. Lalu kita panggil, misalkan akan mengonlinekan. Di sini saya menggunakan e-rapot SP. Jadi rumusnya seperti ini ya. Oke, Cloudflare tunnel URL localhost ya 7252. Itu sesuai dengan portnya. Kalau dapodik 5774 ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal copy yang ini ya. Ini sudah bisa di-online-kan. Tinggal copy saja, dibagikan ke grup sekolah masing-masing. Contoh kita akan panggil ya. Nah, ini jadi rapotnya bisa digunakan di mana saja ya. Dengan menggunakan link ini. Kalau dapodik tinggal panggil saja. Misalkan kita ingin panggil dapodik 2 ya. Oke, kita cek dulu ya, karena dapodiknya nggak diinstal di sini ya, saya di PC lain ya. Kalau misalkan jalan di sini kita coba. Kalau nggak ada ya contohnya itu satu saja ya, seperti itu. Nah, ini nggak ada, dikarenakan nggak diinstal di PC ini ya. Selanjutnya teman-teman, nah ini cara pertama. Jadi ini kayak seperti pakai ngerok ya. Jadi tiap hari harus seperti itu ya, di copy. Nah itu sulitnya itu seperti itu ya. Kalau misalkan komputernya atau aliran listriknya mati ya, harus pakai cara ini lagi ya. Kalau misalkan kita jauh dari rumah ya, mati listrik, kita nyalakan PC, harus perintah ini lagi, harus kita remote ya. Nah, cara yang sangat mudah itu dengan menggunakan domain ya. Domain kita domainnya beli dari penyedia domain banyak sekali yang murah ya. Mau dari Niaga Hoster, dari Rumah Web, Double Host yang sering saya gunakan, atau dari layanan-layanan lain ya yang penyedia domain ya. Di sini saya sudah punya domain ya. Nah, teman-teman sebelum ke sana ya, akan saya contohkan ini e-rapotnya. Ini sudah saya online kan dari sekolah ya. Jadi menggunakan domain seperti ini ya. Domainnya ini kita bikin subdomain. Contoh kita rapot juga ya. Dapodik bisa kita akses juga ya. Oke, ini bentar.
Nah, Dapodik juga bisa diakses, atau rapot rapot KM ya, kurikulum merdeka ya. Bentar ya, di sini pakai KM ya. Ini saya sudah online kan di PC sekolah ya. Nah, kalau misalkan PC-nya mati, tinggal nyalakan lagi, otomatis terkoneksi ya, karena ada menggunakan ini dan menggunakan beberapa alat ya, nanti kita akan bahas. Nah, ini sudah saya beli domainnya. Teman-teman beli saja di mana saja ya. Setelah itu teman-teman, sebelum ke sini teman-teman kunjungi Cloudflare ya, di online. Nah, ini Cloudflare. Teman-teman registrasi terlebih dahulu ya. Karena saya sudah punya, jadi saya tinggal login saja di sini. Di sini kita login saja ya. Oke, saya lupa lagi pakai yang mana ya. Kita pakai yang SMP ya. Kita login saja karena sudah ada ya. Kita masukkan. Nah, tampilan Cloudflare-nya seperti ini ya. Loading, maaf ya. Loading. Nah, ini tampilannya. Oke, ini sudah aktif 2 ya, ini. Sudah aktif 2, sudah saya gunakan. Mana ya? Oke, di DNS ya kali. Nah, ini sudah aktif. Wow, banyak sekali. Oke. Selanjutnya teman-teman kembali lagi ya ke awal. Di sini teman-teman tinggal masukkan domain yang sudah kita punya ini ya. Domain kita. Nah, tinggal di sini ada add site. Masukkan site terbaru, website terbaru, kita continue. Nah, di sini pilihannya yang kita pakai adalah yang free. Ini free selamanya ya. Aktif selamanya, mungkin selama masih ada free-nya ini. Lalu kita confirm plan. Nah, dia ada ini, ada plan DNS active review ya. Oke, start quick scan. Jadi dengan menggunakan ini kita bisa mengonlinekan ya. Klik continue saja ya, mengonlinekan rapot atau dapodik, bahkan data lokal kita ya sih bisa di-online-kan. Sebenarnya di YouTube juga banyak sekali ya cara mengonlinekannya, tetapi ya banyak peralatan yang harus kita gunakan atau kita punya, misalkan router dan lain sebagainya ya. Ini yang gratis saja yang bisa kita gunakan. Yang utamanya rapot dulu ya sama dapodik. Kita copy link ini ya, kita copy, kita masukkan ke nim server ini. Oke, kita copy juga ini, kita save, kita ubah ya. Setelah itu kita menunggu propagasi ya, terkoneksi antara ini Cloudflare dengan ini domain kita ya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah, kita coba continue lagi. Nanti kita tunggu name servernya aktif ya, kita tunggu. Mungkin bisa jadi satu kali 24 jam ya. Teman-teman bisa cek ya di internet cara sudah aktifnya. Lalu kita masukkan domainnya di sini. Oke, setelah itu kita enter.
ini adalah untuk mengecek sudah aktif tidaknya ya. Nah, di sini belum aktif ya. Di sini, nah kita tunggu aja. Udah aktif belum ya? Kayaknya cepet udah ya. Kita cek, refresh lagi, pending ya. Oke teman-teman, kita tunggu sampai ini sudah aktif ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Di sini sudah aktif ya, ini kita cek ya. Kita cek lagi, jadi sudah aktif. Nah, seperti ini. Di sini sudah aktif juga. Teman-teman kembali lagi ke awal ya, ke sini. Coba kita ke awal lagi. Nah, di sini sudah aktif ya. Lalu teman-teman kita coba login ya, kita close yang ini ya. Kita login di sini menggunakan Cloudflare Tunnel login ya. Jadi kita langsung login dari sini, dari command from kita login. Oke, sudah login langsung. Oke, ini sebenarnya kita harus verifikasi tunnel kita ya, verifikasi tunnel akun kita ya. Jadi harus login ya, kita login. Nah, biar gak ribet ya, jadi kita copy saja yang ini karena kita sudah login di sini di Chrome. Kita buka langsung ini, kita verifikasi ya, sudah aktif ya. Selanjutnya teman-teman kita bikin tunnel ya, kita tunnelnya dibuat masih di sini ya. Kita apa, sudah masuk ini ya, kita ke CMD lagi ya. Bentar ya, bentar, kita tadi belum klik ini ya, klik ini, lalu authorize, kita klik ini ya. Jadi ini mengaktifkan antara PC dengan Cloudflare ya. Ini sudah aktif ya, sudah sukses. Jadi di sini otomatis ya. Nah, seperti ini otomatis. Lalu kita buat tunnelnya. Tunnel itu jadi nama tunnel yang akan dipanggil ya. Contoh kita ini tunnelnya dataku ya, dataku. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah kita buat ya tunnelnya. Kita coba cek di drive C. Jadi sini ada, sudah dibuat ya, di sini sudah ada, di sini sudah dibuat tunnelnya kita ya, ke user, nama user di sini ada, Cloudflare-nya sudah ada ya ini. Lalu teman-teman di sini buat file baru ya di Notepad. Oke, kita buka. Ini sudah ada ya JSON-nya, JSON. Lalu teman-teman setelah itu copy yang ini. Ya, ini semua ya. Ini untuk running kita ke online ya. Ke runningnya untuk menjalankan aplikasi ininya, Cloudflare-nya. Jadi bisa diakses. Ya. Kita copy-kan saja yang ini. Kita perbesar ya. Kita perkecil lagi ya, gak apa-apa. Nah, setelah itu kita tunnelnya itu kita masukkan tunnel kita yang ini ya. Kita copy saja, copy yang ini ke tunnel yang ini ya. Lalu kita link ini juga ya, kita perkecil. Ini bisa masukkan juga ya, kita di sini copy di sini ya. Nah, ini untuk alamat tunnelnya kita juga. Nah, di sini tinggal copy saja, gampang. Di sini klik copy ini semua ke
ke ini ya, dari C sampai ke sini ya. Oke, lalu kita pakai ini ya. Nah setelah itu kita akan bikin hostname-nya. Di sini kita hostname-nya itu violagliaasri.my.id. Nah di sini untuk domain utamanya kita biarkan saja ya, nggak usah dipakai. Jadi kita biar aman. Di sini pakai e-raport, pakai subdomain saja. Jadi yang ininya kita hapus ya, karena nggak ada domain lain ya. Lalu kita di sini rapotnya, potnya itu 7252 ya. Setelah itu teman-teman tinggal di save saja ini ya. Di save, kita simpan bentar ya, kita save as ya. Di sini kita alkan, kita di sini run.yml ya. Setelah itu kita save. Bukan ya, config ya. Kita save-nya harus pakai config yml ya. Config yml. Oke, kita save. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi lagi, atau kita validasi dulu ya. Ini validasi dulu jalan tidaknya itu untuk kanalnya kita validasi. Ini sudah oke. Jadi tunnel kita yang kita buat di lokal dan di online juga sudah. Coba kita refresh ini ya. Kita refresh, kita klik ini ya. Ke ini ya, lagi ke awal lagi, kita ke sama. Nah, ini sudah ada ya tunnel kita, tunnel yang kita buat. Bentar, di mana ya, di sini ya, kita tunnel yang sudah kita buat. Nah ini sudah ada apa raport ya, belum masuk belum? Belum ya, belum masuk karena kita belum panggil juga. Nah sini kita bikin routing untuk tunnelnya, kita copy ini saja ya. Lalu di sini kita panggil, tadi namanya tunnelnya itu dataku, ketik dataku, lalu spasi di sini kita panggil raport ya. Di sini yang ini raport kita panggil juga, lalu kita enter. Nah ini cname sudah kita tambahkan. Coba kita refresh ini. Jadi Cloudflare ini bisa untuk segala jenis ya. Ini sudah ada raport ya. Setelah itu kita bikin running pemanggilan ya. Kita bikin pemanggilan di sini masih sama menggunakan Notepad ya. Di sini kita bikin Notepad baru lagi ya. Kita pastekan ini run untuk memanggil ya. Setelah itu kita masukkan tunnelnya di sini, dataku, lalu kita simpan. Bukan saya pas aja ya, nanti dihapus. Di sini kita alkan, di sini run ya, kita run.bat ya, kita simpan. Nah kita hapus aja ya ini. Jadi nanti akan kita panggil ini secara online. Coba kita, atau bisa dari sini ya, bisa dari sini juga sih, bisa. Nah kita coba ya. Di sini dataku, enter. Nah ini sudah jalan ya. Jadi rapportnya sudah jalan. Coba kita buka tadi rapportnya ini ya. Coba kita panggil secara online. Nah sudah jadi ya, bisa dipanggil di mana saja. Kalau masalah teman-teman di HTTP dan HTTPS nya, teman-teman
harus edit di config ya, di bagian rapot. Bentar ini di bagian aplikasi config. Di sini ini nanti saya sertakan saja ya config-nya. Jadi ini di monip saja config ininya, itu di config ininya di modif. Di sini ada unduhannya. Nah ini sudah ada ya. Bentar ini, oh bukan yang ini ya, lupa lagi saya. Nanti saya unduh lagi. Jadi di HTTPS nya kita edit ya. Kalau misalkan ingin dipanggil bisa di Chrome. Kalau misalkan kita panggil di Chrome, nah ini biasanya ada error ya. Jadi config-nya teman-teman edit dulu. Tapi jalan ini ya, jalan juga sih ya. HTTPS-nya bisa dipakai. Nah ini teman-teman bisa login ya. Kita masuk, coba ya. Lupa lagi saya passwordnya. Lupa lagi saya, coba di sini. Lupa lagi nih passwordnya ya. Kita coba lagi buka ya password. Nah ini bisa ya, bisa dibuka secara online. Nah ini jadi bisa dipanggil di mana saja selama komputer saya ini berjalan ya. Nah teman-teman biar tidak harus mengetik secara tadi ya, secara manual ketik ulang ya. Nah sudah kita buatkan yang tadi ya, kan harus biasanya kita harus ketik seperti ini ya, run dataku ini. Nah sudah kita buatkan tadi di bagian di sini ya, di bagian ini untuk klik otomatisnya. Teman-teman bisa simpan ini ke layar komputer teman-teman, tinggal klik saja otomatis, jadi sudah jalan ya. Jadi gak usah kita edit, kita kirim lagi untuk link untuk rapotnya, gak usah ya. Jadi cukup satu buat subdomain dan linknya tadi, otomatis sudah jalan ya. Jadi bapak ibu guru juga gak kesusahan ya memanggilnya, jadi kan tidak rubah-rubah alamatnya. Dengan ini teman-teman aplikasi rapotnya jalan. Nah teman-teman, jika komputer kita mati, otomatis kita harus klik ini ya. Nah kita bikin jadwal secara otomatis ya. Jadi misalkan komputer kita mati, kita tinggal suruh kita minta bantuan aja kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah ya, tinggal nyalakan saja komputer kita ya. Disarankan kalau lebih baiknya jangan menggunakan laptop ya, menggunakan printer ini biar tidak panas, cepat panas ya. Jadi teman-teman harus siapkan PC di sekolah seperti server ya, bentuk PC. Jadi dengan itu walaupun kita aplikasinya jalankan, komputernya kita nyalakan 2 hari atau 3 hari ya aman ya. Kalau laptop ya cepat panas ya. Jadi siapkan PC dulu, atau ya kita bikin server khusus untuk Dapodik atau rapot ya gitu. Nah kita bikin penjadwalannya di task, nah task schedule di sini. Jadi kita akan running ini, kita akan panggil itu secara otomatis, lalu kita klik di sini, lalu kita bikin create a task. Nah, di sini kita akan jalankan otomatis untuk ininya di sini rapot atau dataku ya, sesuai panel. Lalu kita ke sini, klik new, lalu ditunggu loading ya. Oke, nah di sini kita kliknya itu add log on ya. Jadi ketika komputer mati atau dinyalakan akan login. Ya kita any user, kita pilih yang sesuai saja user kita ya. Kalau ini juga bisa. Nah di sini delay-nya waktu kita mematikan komputer berapa menit. Jadi pas kita nyalakan komputer, delay langsung running otomatis untuk aplikasinya. Gitu. Ini juga bisa di stop, misalkan tanggal berapa stopnya. Lalu kita oke.
Lalu kita actionnya di sini, actionnya juga kita tambahkan. Actionnya itu file yang akan kita runningkan ya. Nah ini kan kita sudah bikin running otomatis ya di Cloudflare-nya. Ini kita klik saja open. Oke, jadi akan otomatis. Coba kita tes ya. Di sini kita klik yang ini, klik yang run. Nah, otomatis kan jalan. Kita matikan. Coba teman-teman panggil kalau misalkan kita matikan itunya. Nah, ini otomatis tidak jalan. Coba kita klik running kan. Kita panggil. Bentar lagi. Kok masih belum? Kita tunggu ya. Kita tunggu lagi. Kok gak jalan ya? Harusnya jalan. Bentar ya, kita stop dulu ini. Oke, kita running kan dulu lagi. Coba kita cek di sini ya. Nah, sudah jalan. Kayaknya ini kalau gak jalan harus di jalan. Oke. Jadi itu ya, teman-teman, cara bikin tutorial, cara bikinnya ya. Jadi teman-teman aman sekarang ya. Jadi walaupun PC kita mati, kita nyalakan lagi, gak usah ke sekolah ya, gak usah remote, kita klik run, kita klik atau tulis kode tersebut, sudah otomatis. Nah, yang harus teman-teman siapkan itu domainnya ya. Jadi jangan menggunakan domain sekolah, karena kalau menggunakan ini domain utamanya itu tidak terbuka ya, tidak terbuka. Kecuali kita mau pakai exam, kita pakai exam ya di sini. Contoh misalkan kita pakai exam mau jalankan ini ya, bisa sebenarnya. Jadi hanya saja website kitanya harus pakai ya secara running ini ya. Jadi yang domain utamanya akan jalan pakai exam ya. Jadi rumus di tulisan rumus ininya kita masukkan ya, nanti kita bikin tutorialnya ya. Jadi untuk rapotnya itu untuk rapot dan dapodiknya kita belilah khusus untuk domainnya. Misalkan di sini rapotku atau tunnelku ya, dengan layanan My ID. Jadi itu dikhususkan untuk akses rapot secara online gitu ya teman-teman. Oke. Oke, sekian teman-teman untuk tutorial mengonekkan rapot atau dapodik ya. Teman-teman tinggal tambahkan saja di bagian ininya kalau mau mengonekkan yang lainnya. Di sini saya hanya menggunakan satu dikarenakan dapodik tidak ada ya. Tinggal tambahkan saja ke bawah ya, tambahkan ini, terus kita create dulu di bagian ininya. Lalu kita coba jalankan. Oke, itu saja teman-teman. Jika teman-teman ada yang kesulitan dalam penggunaan aplikasinya, teman-teman bisa berkomentar atau chat WA langsung ya. Karena komentar jarang buka YouTube-nya, jadi sering-seringnya saya itu via WA. Tinggal teman-teman chat WA saja, di sana sudah saya sediakan nomor WhatsApp-nya.